Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kita? Wa su'udzanni billahi wa bi khalqillah. Halaman 41 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'udzan billah wa bi khalqillah. Termasuk daripada maksiat hati adalah su'udzon kepada Allah dan su'udzon kepada makhluknya Allah. Kita bahas pertama su'udzon kepada Allah. Su'udzon kepada Allah termasuk daripada kemungkaran hati yang harus kita hindari. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah itu indah kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya seorang pun. Baik yang kafir ataupun yang muslim. Terlebih lagi yang muslim yang beriman kepadanya. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau mengatakan, Rabbi atad jazil wa kullu fi'lik jamil wa fi amalna tawil fanzur ilal mu'minin. Ya Rabb, semua perbuatanmu tadi itu jamil, baik. Ya. Wa kullu fi'lik jamil, semua perbuatanmu ya Allah, semua kebaikan. Tidak ada yang jelek. Kalaupun ada kejelekan dalam pandangan kita, itu mungkin kebaikan. Akan disebutkan dalam Al-Quran ayatnya, berapa banyak sesuatu yang kita benci ternyata itu kebaikan buat kita, ya. La ilaha illallah. Lupa. Berapa banyak kebaikan yang menurut kita itu baik, ternyata kejelekan buat kita. Atau sebaliknya, yang itu ternyata kejelekan buat kita, kebaikan buat kita. Sebagaimana terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, yang itu kisahnya ada dalam Al-Quran. Nabi Musa ingin mengikuti Nabi Khidir alaihissalam, cuman Khidir mengatakan, kau tidak akan mampu mengikuti aku. Kata Nabi Musa, bagaimana aku mampu sedangkan aku belum dicoba. Kemudian baik, ayo kita coba. Berangkat. Ketika berangkat, pertama kali yang ditemui adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam mendatangi beberapa perahu orang-orang. Kemudian dari perahu tadi itu ada yang dibolongi satu. Itu yang pertama. Kemudian tanya Nabi Allah Musa, wahai Khidir, kenapa kau berbuat demikian? Bukankah itu kesalahan? Nabi Khidir mengatakan, ya kan? Kan saya sudah bilang, kamu tidak akan bisa untuk mengikuti aku. Kalau sudah jalan dengan aku, jangan tanya. Kenapa apapun yang terjadi. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Allah Khidir alaihissalam ketemu dengan seorang anak, kemudian tanpa sebab dibunuh anak tersebut. Diingkari oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dan mengatakan, kenapa kau bunuh? Kata Nabi Khidir, ini sudah 2 kali. Jadi tanya lagi 1 kali, sudah kita pisah aja. Betul. Kemudian ketemu dengan satu tembok yang mau roboh. Kata Nabi Musa, andai kau betulkan tembok itu sampai berdiri tegak, kau bisa mengambil upah dengannya. Langsung Nabi Khidir mengatakan, hadza firaku baini wa bainik, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Sekarang waktunya kita pisah, wahai Musa, dan akan aku jelaskan apapun yang kau tidak sabar dengannya. Pertama, ammas safinatu fakanat limasakina. Adapun perahu yang aku bolong itu yang aku bolongi punyanya orang miskin. Wa aradtu an aibaha wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang mana di belakang mereka itu ada raja yang biasa merampas kapal.
Ketika dibolongi, kapalnya akan selamat, tidak bakal dirampas. Karena ini punya orang miskin. Andai nggak dibolongi, diambil juga. Kan mending memperbaiki daripada hilang. Baru sadar. Wa ammal gulamu. Adapun anak kecil kenapa aku bunuh? Karena aku tahu kalau besar dia akan durhaka kepada kedua orang tuanya daripada nanti bertumpuk-tumpuk dosanya, mengundang laknat Allah kepada umat ini, aku bunuh mulai kecil. Wa ma fa'altuhu an amri. Dan aku tidak berbuat seperti itu karena aku semua, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya husnudzon, ya. Semua yang terjadi dalam diri kita ini semua kebaikan. Sampai ada ucapan mengatakan berapa banyak orang ketika diungkap, ketika disingkap sesuatu yang buruk baginya, ternyata baik, Masya Allah. Maka dia akan merasa selama ini dia suudzon kepada Allah. Beda orang yang patipang ben Allah ratin. Tapi maaf, Allah pincangkan kakinya. Atau mungkin Allah kasih cacat. Kenapa? Kalau misalkan tidak, Allah kurangi, Allah kasih celah, Allah kasih kekurangan. Mungkin fitnahnya di kemudian hari akan menjadi fitnah yang besar. Ya, makanya ada perkataan kullu syai'in fi sholeh. Segala sesuatu ada hikmahnya. Makanya husnudzon, kata Imamul Haddad, hassin dzununaka bil maula talul busyra. Perbaiki sangkaanmu kepada Allah dengan sangkaan yang baik. Tarol busyra, kau akan mendapatkan kabar gembira. Kemudian wabi khalqillah, juga husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Husnudzon kepada makhluk-makhluknya Allah. Bahkan di dalam kitab fikih kita diajari bagaimana kita husnudzon. Di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab fikih, kalau ada moncongnya kucing yang berlumuran darah, ingin minum, di depan kita ada wadah baskom isi air, sedangkan di sebelah ini ada kucing moncongnya penuh dengan darah, habis makan tikus. Ya, kalau dia langsung meminum dari wadah tersebut, maka airnya menjadi mutanajis. Tapi enggak, kucing ini dia hilang sebentar, lewat di belakang tembok. Tiba-tiba moncongnya nggak berdarah lagi. Mungkin ada sisa sedikit, nggak seperti tadi. Kemudian dia minum di air yang tergenang di baskom tadi itu, maka kita katakan airnya masih suci, mensucikan. Kenapa? Diajari sama syariat untuk husnudzon. Ya. Makanya husnudzon itu, kata ulama, kata Habib Abu Bakar Adni, husnudzon itu baik meskipun nanti salah. Ya. Husnudzon itu baik meskipun salah. Suudzon itu jelek meskipun benar. Suudzon sama orang, ternyata benar, ngotori hati. Makanya Imam Haddad dalam qasidahnya yang sangat terkenal, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Apa? Wali husni dhanni ulazim fahuwa khilli wa halifi. Wali husni dhanni ulazim. Dan kepada sifat husnudzan itu aku mulazamah, aku biasa. Ya. Aku terbiasa. Maka husnudzan kepada makhluk-makhluknya Allah, kita tidak akan rugi. Husnudzan itu suudzon itu diperbolehkan ketika 3 hal. Pertama, untuk bertransaksi, muamalah dalam syariat. Boleh suudzon. Ya. Ini jangan husnudzon.
Ente muamalah sama orang belum dibayar. Ah, insya Allah orangnya baik, khair. Ah, ruyut ente. Bangkrut, bangkrut. Suudzon. Hmm. Ana ketemu satu orang di Solo. Ah, anaknya Sohibul Haul. Anaknya Miasan. Yang sekarang megang haul di Solo namanya Ali, Ali bin Hasan. Wallah kama ba'udeh. Cino. Kalau syugul kayak Cina. Tapi kalau muamalah selain muamalah jual beli, wallah kama aulia kayak wali. Ente dijamu, dikasih makan, ditempatkan di hotel. Kalau ada majelis ente yang disuruh ceramah, ada min bab dakwah. Tapi ketika ana beli barangnya dia, beb ana ambil tidak ya, marhaba. Beb ana tak pulang dulu, habis ini transfer. Tidak bisa. Transfer dulu baru pulang. Ya Allah ya Habib, ana punya bed dekat. Hatta dekat, hatta ente di bed harus sekarang dulu. Baru ana kirim. Kalau ndak, ana ente pulang tiba-tiba rida ini laku di tangan orang, ya sudah, ana tidak bisa jamin. Memang tempatnya suudzon, sewa menyewa, jangan khoyir sama orang min bab seperti ini. Satu, suudzon di dalam bab muamalah atau jual beli diperbolehkan. Kedua, suudzonnya guru kepada murid boleh, ya. Suudzonnya guru kepada murid boleh, meskipun ulama kita tidak melakukannya, ya. Meskipun ulama kita tidak melakukan hal yang demikian. Suudzonnya guru kepada murid, murid pulang tengah malam dari mana ente? Hadir maulid Ustaz. Maulid dari mana sampai jam 2 ini? Apa baca qasidah apa? Ya jangan-jangan ente maksiat ente. Nah, boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga suudzonnya suami kepada istri boleh. Suudzon seorang suami kepada istri boleh meskipun nggak semua orang melakukan. Ya. Hakadha suudzon billah wa bi khalqillah. Wat tasghir lima Allah. Termasuk maksiat hati adalah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Tidak boleh termasuk maksiat hati. Apa? Mubadarah bis sholah. Cepat-cepat melakukan sholat. Di mata Allah agung. Terus kita meremehkan. Ada azan ditanya. Demak ainte. Mau sholat berjamaah nanti ba'den. Lah, tidak boleh. Biarin dia mau sholat awal waktu dapat fadilahnya. As-salatu awwalul waktu ridwanullah. Sholat awal waktu dapat ridhonya Allah. Wa akhiral waktu afwallah. Kalau sholatnya akhir waktu, dapat maafnya Allah. Kalau sudah ta'zim, dia ada ta'zim, ya sudah. Jangan kita remehkan. Dia ta'zim sama ulama. Ya, Ustadz ini Masya Allah ya, ceramahnya gena. Ente tahu aibnya Ustadz ini. Ta'zim kepada ulama sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan ente remehkan takzimnya dia. Siapa? Ini Habib Mustafa. Bah, tahu saya. Oh kan ini orang khoyat. Iya ente kan tahu kolek kan. Ana sudah tahu lah. Bukan saksiyahnya yang kita lihat, tapi takzimnya dia kepada ulama. Jangan ente remehkan. Kadang setengah mata ini kita orang ini. Merusak cara pandangnya ulama kita ini. Ya, bisa cacat, tak bisa lakoni. Siapa tak bisa? Ente bisa, Pak. Ini tak bisa kia ya pada baik. Agendengan bahkan. Kan kita lebih enak. Ya akhir, ya betul-betul. Adapun kejelekannya tutup. Kecuali bab-bab yang diperbolehkan ente buka aib. Seperti orang itu mau zuat, mau nikah. Kif ra'yak Ustadz Fulan, kif ra'yak ini. Nah, yang ana tahu baiknya ini, sifat jeleknya ini. Khoyir, Masya Allah, baik, akhlak. Cuman medit. Ya bercerai lah, mergem itu dah. Boleh. Untuk ta'rif. Apa ta'rif?
untuk memberi pengertian kepada orang kalau ini fulan. Boleh. Membicarakan aibnya boleh. Mat siapa misalkan ya. Beda Husin. Husin siapa? Husin Pocopo. Oh iya. Semana itu? Boleh enggak? Boleh. Ya. Tapi ketika orang takdim dengan apa yang ditakdimi oleh Allah, jangan kita hina. Enggak boleh. Ada tasghir lima azam Allah. Allah agungkan siwak. Pada orang yang siwak itu kocok. Jakun gaju kusak pahala dari dimah. Allah. Ada Abu Jahal zaman now. Yang gembosi orang dulu kan Abu Jahal. Atau mungkin Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin di zaman Nabi. Ketika orang berangkat ke Uhud, perang, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, mau kemana ente? Ente mau mati, 3.000 lawan 1.000, mati konyol. Bayangkan, ada orang yang biasa gembosi. Ketika pulang, Rasulullah SAW dengan para sahabat sudah luka-luka, kalah, 70 syuhada, Uhud. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Gembosi lagi. Apa katanya? Lau indana ma matu wa ma kutilu. Coba ente di sini kan selamat ikuti anak. Ada orang yang tamat tangan. Abdullah bin Ubay bin Salul zaman now. Jangan kita yang menjadi seperti itu. Jangan. Ya. Tasghir lima azzam Allah, meremehkan apapun yang ditakzimi oleh Allah min taatin, dari ketaatan. Bajang apa yang dek? Bajang sunat durokat. Ini buruan nak. Orang apa jangan sunat? Oh syaitan ada. Ada syaitanul ins wal jin. Setan ini beda macam laki, beda macam manusia, beda macam jin. Laki beda kanjana aduha. Si wa aduha aduha. Wa aduha. Minta apa ke pangeran? Apa ente ini sih orang gena, apa tak gena benente? Ada min taatin. Wow, au maksiatin. Atau dia maksiat, ya. Kiki. Tak apa sakoni. Saya tahu lah itu mun banyak. Nah, azim. Enggak, ini simpan pinjamnya jak nah oleh dapat apa namanya bunga, kena bunga tapi 0 koma. Ya tak apa-apa. Itu mun tak oleh itu ngicok korupsi itu tak oleh. Kullu ma kullu ma kathiruhu haramun faqaliluhu haram. Apapun yang banyaknya itu haram, sedikitnya haram. Alkohol sampai mabuk baru haram. Enggak, atas setetes haram. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya penting tak goyang gini. Enggak apa-apa, enggak boleh. Maksiat pacaran boleh. Ya kalau syar'i enggak apa-apa. Ya enggak boleh tuh gandengan. Sih, ke Biokom TV. La. Al-Quran, baca Quran. Orang baca Quran butuh dengan adab. Baca Quran selonjor, kakinya ngadep ke kiblat. Tegur. Ente baca Quran, wala baca Quran. Kalau baca Quran, hati tidur-tiduran enggak apa-apa. Nah, ini kalamullah. Azimu. Ayo takzimi. Au ilmin. Atau ilmu. Ilmu diagungkan oleh Allah. Au jannatin au narin. Atau sorga ataupun neraka. Sorga. Ya. Apapun yang berkaitan dengan hal yang ditakdimi oleh Allah, kemudian jangan kita remehkan. Apapun syiar-syiarnya Allah. Masjid. Demak ente. Jangan demak. Masjid. Wajeng dia ada. Masjid itu kita jalan satu langkah mengangkat derajat. Satu langkah menghapus dosa. Satu langkah lagi mengganti dosa dengan kebaikan. Biarin. Ada syiar. Ya. Kui imamah. Ika caca. Pada na pangeran di Penogoro. Ada emak aye. Puru keluar do. Akadengka. Kurida sih. Harida. Hah.
Arida apa serbet ruah? Ada Abu Jahal. Oh, jadi ke Abu Jahal. Jangan siapa? Jangan Nabi Mustafa. Boleh tak apa-apa. Dah. Ada termasuk maksiat hati. Apapun sudah. Ya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, maka dialah golongan orang-orang yang hatinya bertakwa. Dan tidak ada tempat orang yang bertakwa melainkan kelak mendapatkan surganya Allah, wal jannatu, dan surga tadi itu uzlifat lil muttaqin, disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa kullu dzalika, lihat kitabnya, dan semuanya itu minal ma'asi, daripada maksiat, wal khaba'ithil muhlikati, dan kotoran-kotoran hati, bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri, bahkan maksiat hati itu ada yang menyeret kita kepada kekafiran, wal iyadu billahi min dzalik, na'udzu billahi min dzalik. Seperti apa? Ragu dengan keberadaan Allah. Masya Allah, bodoh. Wah, ini anak-anak kuliahan biasanya. Jangan ateis, saya mau cari Tuhan. Carilah. Mau nemu deki kabel. Makanya sesuatu yang tidak perlu diperdalam tauhid, perlu diimani. Diperdalam tuh ilmu fikih, tasawuf, Quran maknanya. Kalau tauhid jangan. Ya. Min ta'atil qalbi. Selanjutnya, kalau tadi maksiat hati, sekarang ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah. Iman kepada Allah. Apa maknanya iman? Maknanya iman itu percaya. Ya, percaya kepada Allah. Apapun janji Allah, percaya kepada Allah, percaya dengan takdirnya Allah. Wal yakin, yakin atas janji Allah. Ya, suruh sholat, kesel. Tapi Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Ya ikhwan, yang kita dapat sekarang di dunia itu bukan balasan. Ya, mun beda orang berbuat baik, ada orang berbuat baik. Atau infaklah 1.000. Tidak lama ada orang ngasih dia 10.000. Terus kita bilang, Alhamdulillah, langsung dibalas sama Allah. Dunia bukan tempat balasan. Dunia tempat beramal. Amal inti nanti dibalas di akhirat. Lo kok dapat uang anak? Itu masih baunya amal. Baunya balasan. Dari sangat banyaknya balasan Allah kelak di sorga, sampai tumpah-tumpah ke dunia ini. Ya, begitu juga kejelekan. Tak ada hukum karma, nanti ketika di akhirat baru itu hukuman. Wal ikhlas, ikhlas pada Allah, ya. Meskipun ikhlas itu bertahap karena itu inti dari amal perbuatan. Wat tawadhu, tawadhu, jangan sombong. Tulis macam tawadhu. Hmm. 3 macam tawadhu. Yang pertama, sebentar. Tawadhu manusia kepada dirinya sendiri. Tawadhunya seorang manusia terhadap dirinya sendiri. Titik 2. Pertama, tidak meyakini dirinya lebih alim dari orang lain.
tidak merasa lebih takwa dari orang lain, tidak merasa lebih khusyuk dari orang lain, tapi tidak diucapkan. Tapi tidak diucapkan karena at-tawadhu'u fil qalbi. Tawadhu itu tempatnya di hati. Jadi seorang manusia itu merasakan tawadhu dalam dirinya, merasa ketika duduk sama orang, ya, dia lebih afdal daripada anak. Anak siapa? Dia lebih khusyuk daripada anak. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Ditanya, Syekh Abdul Qadir, engkau mendapatkan makom, ya, kakimu ada qadamuka ala tahta qadamuka fauqa riqabil auliya. Kakimu itu ada di pundaknya para wali. Dengan apa kau mendapatkan itu? Kata beliau, dengan sifat tawadhu. Kalau aku melihat orang lebih tua daripada aku katakan ini pahalanya lebih banyak. Anak kurang. Kalau lihat orang lebih rendah, ini dosanya lebih sedikit daripada aku. Kalau ketemu dengan orang yang sebaya dengan aku sepantaran, aku katakan dia lebih afdol daripada aku. Kenapa? Mungkin dia ketemu orang yang dengannya merubah kehidupannya. Mungkin amalnya lebih banyak daripada aku, lebih banyak kenal ulama. Kita tidak tahu amalnya apa di belakang. Hadirin, Allah ini termasuk sifat rahmatnya Allah. Allah itu menggerakkan hambanya agar selamat dari neraka. Contoh-contoh kejadian nyata ini. Ente tahu, di Sumeneb itu ada satu orang, saya tidak mau sebut. Di Sumeneb itu ada satu orang, teman ana. Aduh, tak tahu dah. Pengajian enggak, syughul, kerja. Tiap hari kerja, syughul. Tak tahu sholatnya lalu wala alih. Sa'ah fasa'ah. Kadang bajang, kadang enggak. Terus bajang lebih. Secara dohir, setiap hari celana cekak. Selebar pendek tuh. Setiap hari berdosa kan begitu. Ngomongnya partai, tidak pernah ngomong majelis taklim. Kalau kita lihat, kita pikir neraka tempatnya. Tapi jangan dulu, jangan divonis. Kenapa? Punya anak 3 masih kecil meninggal semua. Barangkali dengan anak 3 itu sebab dia masuk ke surga. Dan hadisnya ada. Nabi mengatakan tidaklah seseorang ditinggal 2 anak kecuali Allah akan ganti dengan surga. 3 anak kata Nabi pertama hadisnya. Wa ithnani ya Rasulullah. Kalau yang meninggal cuma 2, wa inkana ithnani. Kalau 2 tetap masuk surga. Terus sahabat terlintas dalam hatinya, coba 1 tanyakan ke Nabi. Pasti juga Nabi mengatakan meskipun 1, cuman belum terucap. Anak 3 wafat. Barangkali dengan anak ini amal dia diterima. Masuk dari sebabnya dia masuk ke surga. Makanya la tatahakkam ala ghairik, jangan memvonis orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tawadhu fit ta'allum, tawadhu di dalam belajar. Tawadhu di dalam belajar adalah ayatlubal ilma bidzillatin nafsi. Orang belajar itu harus merasa dirinya hina. Kalau merasa ustadznya temennya, jangan berharap punya ilmu manfaat. Sohib itu sia, pada caca. Nah, tidak bakal dapat manfaat ilmu. Ya. Kalau mau ilmunya manfaat, hatta ikhwanak, sahabat inti yang ngajar ada ustadi. Ana abdun man allamani harfan. Kata Sayyidina Ali, aku ini budak. Bukan lagi murid, ana budak yang ngajarkan 1 huruf sama ana. Ini 1 huruf jadi budak, apalagi sampai 1 kitab. Jadi harus bidillatin nafsi, harus merasa ana hina. Ini ustadi. Mungkin merasa ya sohib. Sampai ada sohib bilang, Habib, ana nganggap antum jamaah. Ana nganggap antum ustadi loh ya. Ana ihtiramak jam, syuf. Ana sama antum ihtiram alal ain ras, di atas kepala.
Tapi afun Habib, ana rukhsah ke antum. Kalau ana mungkin manggil antum bukan ustadz atau bukan Habib, manggil nama antum, mungkin ana rokokan depan antum. Kadang ana hosak-hosak dikit-dikit. Saya ngocak, ya saya bener ustadz ente. Intinya ada ustadz lain bagus. Ustadz ini ada takdim di hati. Ini ustadi yang nuntun ana. Mau bahas kebaikan cana, ana sohibak. Jangan bilang ustadz-ustadzan. Nah, iya, udah maksudnya biar fair. Ya sudah atur tibi dah jangan saya. Oh, ya, atur tibi dah. Jadi balai malai. Hakada. Coba lihat Habib Ali Habsyi sama gurunya Habib Abu Bakar Attas ketika mau berguru, ngelihat pertama kali pandangan, ya Allah, langsung jatuh cinta, berdiri di hadapan rumahnya yang didatangi Habib Abu Bakar Attas. Dicoba, jangan dibuka pintu. Siapa di pintu itu? Ali Habsyi, biarin. Dicoba. Terus sampai duhur sholat, belum makan, berdiri di pintu lagi. Tanyai masih ada Ali Habsyi. Dilihat ada Habib, biarin. Kata Habib Abu Bakar Attas. Terus makan Habib Abu Bakar Attas, cuci tangan. Terus makan, cuci tangan lagi. Sisa koboan itu disuruh siramkan kepada Habib Ali Habsyi. Siramkan ke Ali Habsyi di bawah itu. Disiram. Saya itu majelas lagi. Masih ada. Sampai maghrib habis sholat masih berdiri. Dilihat masih ada. Buka pintunya, baru taklim. Betul-betul apa? Diinjak hawa nafsunya. Satu orang kaya datang kepada Habib Abdurrahman Bilfaqih, mau taklim. Dia tanya, ini anaknya siapa? Anak Fulan bin Fulan. Oh, anaknya orang Fulus. Iya betul. Sini. Anak belajar kitab apa? Tidak ada kitab buat ente. Udah terus. Ada bawang, ente jualkan di pasar ya. Dan mau taklim ke sini. Ente jual bawang dulu. Toyib. Dan syaratnya jual, bawang itu taruh di atas kepala gini. Bawang. Udah buat apa? Wes lah. Oh, sampai pasar, bawang, jualan. Katanya orang, loh anaknya Fulan. Ada apa di sini anaknya Fulan? Hatinya nafsunya melonjak. Sampai akhirnya betul-betul nerima apa katanya guru. Baru ketika sudah hati bersih, yang dituangkan adalah ilmu yaitu nur cahaya, maka apa yang di dalam gelas itu menjadi bersih. Kalau gelasnya kotor, dituang apapun airnya tetap kotor. Iya, makanya dalam Al-Quran dikatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus Rasulullah yatlu alaihim ayatillah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mendahulukan tazkiyah dulu dan dialah Allah yang mensucikan diri Nabi dulu baru diajarkan kepadanya wahyu. Tidak belajar dulu baru tazkiyah. Ya, iya, taklim betul-betul hina. Ini ndak. Anak pondok aja nunggu ustadz di luar masjid, di luar halako, di luar kelas, berdiri. Untuk apa? Takdim. Nah, kadang termasuk daripada penyakit itu nanti hurur itu tertipu. Merasa dirinya sama dengan ustadz. Nah, ini menunjukkan sudah tawaduknya hilang, yang ada tinggal sombong. Makanya termasuk daripada tawaduk apa? Tawaduk ketika menuntut ilmu merasa kita tidak punya apa-apa. Dan tidak ada namanya mantan guru kalau mantan murid ada. Tidak ada imam yang pisah dengan makmum, tapi makmum pisah dengan imam ada. Imam batal beda. Imam batal. Ada. Tapi kalau imam memutus sholat dengan makmum tidak ada. Tapi kalau makmum mutus sholat kepada imam banyak. Faham maksudnya kan? Inti taklim kepada siapapun yang sanadnya nyambung kepada Nabi, itu tetap nganggap inti sebagai murid inti. Mas saya benakum, walau saya benar. Kita tidak akan telantarkan inti meskipun inti sia-siakan kita. Karena amanat. Ya. Tak ada namanya mantan guru,
Apalagi kalau mantan murid banyak. Kemudian yang ketiga, tawadhu namanya at-tawadhu ma'an nas. Tawadhu bersama orang-orang. Tawadhu di hadapan orang. Apa tawadhu di hadapan orang itu? Bi an yujalisa kulla tabaqatil mujtama, kita duduk dengan berbagai kalangan. Kecuali yang ahli maksiat kita nggak duduk. Tapi kalau kalangan orang miskin, kalangan orang karyawan, kalangan orang berduit, ya. Ente duduk sama pejabat boleh. Ana heran sekarang sama orang. Orang dekat, ustadz dekat dengan pejabat dimarahi. Siapa? Ya ustadz ini DPR ini. Bentar. Sayyidina Utsman itu memilih jalan seperti ini. Dia masuk pemerintahan. Kita husnudzon saja barangkali orang yang masuk pemerintahan itu ikut jalannya Sayyidina Utsman. Kalau misalkan tidak ada ustadz yang bilangi mereka para pejabat, siapa mau bilangi? Terus semuanya harus kontra sama pemerintah. Hah? Ya, dibom kayak kejadian di Syria, di Mesir. Semua gara-gara kontra sama pemerintah. Yang tidak boleh itu menjilat. Habib Umar tuh pernah dulu. Masih Presiden Abdullah Ali. Maaf. Soleh Abdullah Ali. Pemerintahan Yaman. Habib Umar itu dekat dengan pemerintah tapi bukan nempel. Presidennya datang ke Darul Mustafa. Kemudian Habib diundang ke sana, datang. Habaib Tarim ribut. Tanya, Lish Umar hadha. Mulai dekat dengan pemerintah. Ditanya sama muridnya, Habib antum kok pemerintah sekarang Habib? Jawabannya Habib satu. Apa? Humul madda'u. Mereka objek dakwah kita. Kita masa dakwah kepada orang miskin saja. Dakwah kepada karyawan saja, sekali-sekali sama pemerintah. Kalau tidak mereka bilangi kita, siapa mau bilangi kita? Yang mau bilangi mereka siapa kalau tidak kita? Yang tidak boleh itu menjilat, ngalam. Masya Allah, ini memang pemerintah yang kita inginkan, jujur, amanat, tabligh, fatonah, kayak sifatnya Nabi. Tabligh, amanat, siddiq, fatonah. Pas. Nggak apa-apa kalau nggak boleh. Sampai akhirnya pernah Habib Umar satu helikopter sama pemerintah, sama presiden itu. Tambah jadi. Diomongi sama orang-orang. Ya dia tahu pemerintah itu mengkucurkan dana ke orang-orang tarim yang sangat membutuhkan, berkatnya Habib Umar dekat dengan mereka. Kalau ndak, kematian yang ada. Mereka ndak makan, perang, semua harga naik. Berkat Habib Umar diperhatikan kota Tarim. Makanya wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Kata Imamul Haddad, kalau ada muskilah, ada permasalahan yang ada dalam otak ente kepada satu aulia, jangan menyalahkan, tapi tabayun, tanyakan, kalau ndak taslim, pasrah. Apa jangan ente sudah? Nah, ndak tahu, ente lebih tahu hukumnya. Iya, makanya kepada pemerintah juga harus dakwah, ya. Ingat, tulis. Bedakan mukhalifus syariah dengan mukhaliful manhaj. Mukhalifus syariah dengan mukhaliful manhaj. Bahasa Indonesia begini. Bedakan antara orang yang melanggar syariat dengan orang melanggar metode dakwah. Bedakan orang melanggar syariat dengan orang melanggar metode dakwah. Ya ikhwan, orang dakwah ke pemerintah itu hanya beda metode. Anak ulangi. Kalau ada orang diundang pemerintah, dia mau, itu hanya beda metode dengan orang yang tidak mau diundang pemerintah.
beda metode. Terus kalau kita menyalahkan dia, mencemooh dia, mencaci dia, melaknat dia, ente yang salah. Oh, itu ustadz partai itu ustadznya kiai ini, itu ustadznya bapak ini, ada itu mal'un. Hehe, ini bukan orang yang melanggar syariat. Dia tidak dapat azabnya Allah. Ini ijtihad. Ini hanya dia ijtihad. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu spekulasi. Kalau benar kata Nabi, ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tidak ada dosa di sini. Ini ndak dekat dengan pemerintah. Wah, ada mal'un ada, fa bi'sal masir jahannam ada. Oh. Kalau itu mau bilang seperti itu, bilang sama orang yang mukhalifus syariah. Orang yang melanggar syariat. Orang tidak sholat, bilang ya mal'un. Gitu. Nah, dunia kebalik. Nah, kita dirusak pikiran kita ini sama orang-orang barat ini. Ya. Makanya Anda ingatkan lagi, bedakan orang yang melanggar syariat dengan melanggar metode dakwah. Coba lihat, jamaah tablik, siapa mau nerima jamaah tablik? Dikatakan jamaah kompor. Makanya sholatnya sholat, agamanya sama, sholat. Hanya punya misi mengajak umat ke masjid, itu saja. Yang kompor, cak masak TV. Tidak ada yang jamin. Ditolak, diusir. Iya, di sini diusir. Ini bukan melanggar syariat. Ente kalau mau ngusir anak pang dulu. Di jalan-jalan siram pakai air keras tidak apa-apa. Ada kalau kita mau ngomong keras-kerasan, keras bukan pada tempatnya salah. Enggak sama ahli maksiat, masya Allah, kita rahmat. Mohon rahmat kepi. Rahmat sama ahli maksiat, apalagi yang tidak maksiat. Kan hanya beda metode. Ayo rubah ini, mindset ini rubah. Ya. Jadi media itu mudabdab, jangan ikut media, jangan percaya media, semuanya tujuan konten. Media ini ternyata harat kapi, itu bohong semuanya. Ente sekarang mau dicuci otak. Cuci ini. Muslim, sahib ente, saudara ente, sekarang ingin dijadikan musuh ente. Sedangkan dia sama-sama dakwah, orang yang tidak maksiat sama Allah. Buang bujak bahas ini, tambah panas ini, suap dari sini. Yang ketiga, yang keempat. Saya ngantuk-ngantuk juga. Yang keempat, Mas Dori. Tepat-tepat Mas Dori sudah. Yang keempat, tawaduk sahibul mal. Tawaduknya orang yang punya harta. Bagaimana? Merasa dalam hatinya semua yang dimiliki titipan dari Allah. Itu tawaduk. Tawaduknya pemilik harta bagaimana? Tawaduknya adalah bi'ayyash'ura fi qalbihi. Merasa dalam hatinya semua yang dia miliki sekarang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 4 macam tawaduk. Ya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, apa itu? Somad. Ya. Yang pertama tadi kurang dengar masalah maksiat hati. Nah, yang suudzon ada 3. Yang ketiga itu bisa diulang. Suudzon yang diperbolehkan ada 3. Pertama, suudzon ketika transaksi. Kedua, suudzonnya seorang guru kepada murid. Yang ketiga, suudzonnya suami kepada istri. Meskipun yang 2 ini, nomor 2 sama nomor 3, boleh fleksibel. Kalau sudah istrinya soleha, ya jangan suudzon. Kalau muridnya sudah genah, tidak keluar, jangan suudzon. Yang pertama itu yang mutlak. Terus selanjutnya Habib, masalah minuman alkohol yang tadi dijelaskan, meskipun tak sampai teleng-teleng Habib, nah, jelas itu haram. Seperti minum
kayak spread itu, apa itu ada alkoholnya gimana? Nah, itu bukan urusan ulama. Ulama hanya menghakimi atau memberikan hukum. Adapun bahan-bahan itu tanyakan kepada orang yang produksi. Contoh gini. Bagaimana hukum sisa? Ya, bagaimana hukum sisa? Ustadz, bagaimana hukum sisa? Nggak bisa. Kemarikan sisa, orang yang tahu bahan-bahannya sisa, dan dokter yang meneliti. Mudorotnya ini, manfaatnya ini, baru kita hukumi. Selanjutnya Habib, satu lagi Habib. Oke. Masalah baca Al-Quran yang tadi dijelaskan, baca Al-Quran apa Quran begitu. Kebetulan istri saya itu sudah 7,5 bulan. Nah, yang baca Al-Quran itu memang sebelum hamil dia sudah dari dulu sering baca begitu. Nah, di sekarang ini sudah 7,5 bulan, sudah besar. Kadang dia kalau duduk itu masih tapeke, tapi pas ketika sekarang itu kadang ibu miring Habib. Bagaimana Habib? Ya, selama dia tidak ada niatan untuk suul adab kepada Al-Quran, tidak untuk menghina Al-Quran, tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya, yang penting tidak ada istihza atau meremehkan Al-Quran, nggak ada masalah. Dan memang keadaannya seperti itu. Iya. Fadhal, Abang. Yang pertama tentang suudzon kepada Allah Ta'ala. Apakah termasuk dosa besar? Terus Yang kedua, suudzon, suudzon kepada Allah termasuk maksiat hati. Selama belum diucapkan, maka Allah tidak akan menulis dosa seseorang. Innallah tajawaza li ummati ma lam tatahaddat bihi au ta'mal bihi, kata Nabi. Allah memberi keringanan kepada kita sebagai umatnya, apapun yang terlintas dalam hati kamu selama kau tidak mengucapkan atau mengamalkan. Contoh, bocil ka orang. Dalam mati. Ada petek dari budi nyaman dia. Petek cakar nyaman dia. Pasal seleb-seleb dari budi. Lah itu tidak dosa. Tidak dosa. Orang yang lebat atau mau kancana. Boh, temu soal guru. Mau soal. Iya kok ngucap dalam mati. Ini susah nih sekarang. Susah ini. Enggak lah ngucap dalam mati. Sinya seleb dari budi nyaman. Yang kedua yang dosa. Ada mau di sini, anak-anak taklim sini ada. Ada buntung, menduaan badan. Terus? pertanyaan kedua, bolehkah kita melaknat seseorang? Anggaplah ada orang yang kurang baik menurut kita, tapi kita tidak tahu aslinya seperti apa. Terus kita melaknat, mal'un, dianu segala macam sudah. Iya, pertama, orang yang tidak kita ketahui keadaannya haram untuk melaknat. Menghibai saja haram, apalagi melaknat. Dan melaknat makhluk yang sudah dilaknat, kata ulama, eman. Kenapa? Ngotor-ngotori lisan. Kita katakan, sebagaimana setan yang dilaknat oleh Allah. Tak usah kecil setan itu cukup. Kenapa? Ngotor-ngotori kita lisan ini. Kamu tahu nggak ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun, yang dilaknat Fir'aun itu sama Allah. Tahu saya kabar dah. Itu dilaknat sampai hari kiamat, dan kita menyebutkan Fir'aun dilaknat itu eman sama lisan kita ngotor-ngotori. Itu yang sudah ada nas terlaknat. Ini belum ada nas terlaknat, hanya dzunun, sangkaan kita. In yattabi'una illa dhanna, yang kalian ikuti hanya sangkaan. Nah, iya. Andai yang kita sangka tiba-tiba ikrar kepada kita, ngaku. Misal. Termasuk yang dilaknat itu makan riba kan? La'anallahu akilar riba. Oh, itu paling itu mal'un itu. Loh, nanti kan tak tahu. Iya, itu pegawai ini bank itu mal'un itu. Andai sebelum kita ngomong mal'un,
Dia datang ke rumah kita pas ngomong, Ustadz, Habib, saya ini makan riba, Habib. Tak beranda, mungkin kita mengatakan, oh malun dia, nagera. Kenapa? Karena ini yakin. Iya kan? Karena ini yakin. Dia ikrar di depan kita, tidak mungkin kita mengatakan, oh dasar malun. Dah, justru kita rahmat hatinya. Nah ini di sini setan bermain untuk dzunun, sangkaan ini. Nah jangan. Habib, seandainya monnya ini, Bib, apa bedoreng lem melia sama Maya. Pas kita orang ngocak sudah ente cek mereka itu hakada masuk ke sudah. Ya katanya pernah kata ini. Iya, kita fokus maksudnya. Mun lah karena dia sudah yakin seperti itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Takut nanda. Ya itu sih dulu gue berarti sangkaan berarti ente. Oh, Jangan. itu. Iya. Niatnya ana manyala mete. Iya jangan. Bilang gini Jangan. aja. Nanti mau kemana? Anak mau beli di sini. Ahsan jangan. Kenapa? Ya enggak, menurut anak ahsan jangan. Bun pas nanti tahu awal ini semua yang diceritakan sangkaan kapi. Jangan. Lah, ini anak ingatkan lagi. Kalau ada ustadz melakukan hal yang maksiat hati ini, harus diketahui kalau ustadz itu manusia. Iya, ini kan kita enggak. Ustadz nggak ada lagi ya. Bahwa ustadz sebenarnya Nabi bagus, itu manusia ya. Kan iya. Ustadz tidak suka dengan fulan. Ente tahu misal ya, beda ustadz. Oh itu ceramah apa, tak jelas itu, tak gena itu anu. Ustadz di depan kita kan terkotori hati. Tak, nah ustadz punya ilmu dan diamalkan. Itu menunjukkan kalau ustadz itu juga manusia. Iya, ustadz juga punya dosa. Tapi Sudah? tak masuk ke kategori ngakan cekingan jangan ndak itu. Enggak. Kalau sudah saya tutup. Mudah-mudahan manfaat. Ayo sama-sama dikerjakan, diamalkan. Titi mali ongke sagoni gitu loh, ya. Al-Fatihah Allah zukana iyakum ilman nafi' wal amal al khalis al maqbul wa husnat ta'lim wa dalala al huda wa yasur bidzalika al nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'allahu walidina masyayikhina wa dhabil huquq alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.